Sesaat lagi, rangkaian acara hari ini akan dipandu oleh rekan saya, Bapak Bima Hadi, yang saat ini menjabat sebagai BIM Koordinator di PT PDW Architects. Mas Bima, Ya, halo halo, Mas ya. Bima. Ya, oke Mas Bima. Kepada Mas Bima saya persilakan ya untuk memandu acara pada hari ini. Oke, selamat siang Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati. Eh, mohon maaf, sepertinya ada yang feedback ya. Bisa tolong di-mute dulu. Halo, tes. Oke. Berikut saya bacakan tata tertib peserta BIM Conference. Ya, sebelum kita mulai. Satu, akses ke Zoom akan dibuka 5 menit sebelum acara dimulai. 2, ID peserta dalam webinar ini harus menggunakan nama asli, bukan nama perangkat atau nama instansi. 3, peserta sangat diharapkan untuk mematikan suara atau di-mute selama proses webinar berlangsung. 4, semua pertanyaan hanya melalui live chatting Zoom. 5, moderator atau host akan memandu sesi pertanyaan dan menyampaikan kepada pembicara beberapa pertanyaan karena waktu untuk diskusi sangat terbatas. 6, diharapkan peserta dapat mengisi form feedback sebagai prosedur untuk mendapatkan e-sertifikat dan lucky draw, yaitu 2 license ArchiCAD 24 dan 20 license G-StarCAD. Oke, selanjutnya mungkin akan saya perkenalkan dulu ya beberapa key speaker kita pada hari ini, yaitu ada Mr. Chaiwat. Mr. Chaiwat, good afternoon. Good afternoon. Good afternoon. Nice to meet you. This is our first time we meet, yeah? Yes, correct. Okay. How are you today? It's quite good. Today Okay. is So, fresh. are you ready? Yes. Okay, yeah. Okay. And So, then, this is yeah? okay. We start now, right? Okay, but first, I'm gonna introduce our key speakers to the attendees. Oke, selain Mr. Chaiwat, kita ada Mr. Insinyur Nicodemus Daud. Apakah sudah hadir di tengah-tengah kita? Oh, sepertinya masih dalam perjalanan ya, untuk bisa hadir di tengah-tengah kita. Kemudian kita ada Mr. Haris Alfi untuk Presiden dari IBIMI atau Institut BIM Indonesia. Kemudian kita mempunyai Mr. Benz Kovacs. Oke, sepertinya Pak Nicodemus Daud sudah hadir di tengah-tengah kita. Selamat siang, Pak. Selamat siang, dilanjut silakan, saya sebentar lagi. Oh, oke. Baik. Kemudian kita ada Mr. Benz Kovacs tadi ya, dari Vice President Graphisoft Asia. Kemudian ada Mr. Robert Samuel dari International Sales Manager Graphisoft Asia. Kemudian nanti kita akan memiliki sesi Graphisoft Collaboration Solution, di mana key speaker-nya kita mempunyai Mr. Sandor Bali, ya, yang akan mempresentasikan teamwork dan BIM Cloud. Kemudian kita punya Mr. Rudi Hayashi dari CAD 24 dari ApplyCAD. Maaf. Kemudian kita punya presentasi atau mungkin bisa lebih disebut ini ya, demo dari Mr. Januar Arif. Selamat
Selamat siang, Mas. Selamat siang ya. Kemudian ada Mr. Sidik Wangsa Putra. Ya. Selamat siang. Oke ya. Apa kemudian di sini apakah Pak Erik, Mr. Erik? Oh, beliau juga belum hadir ya di tengah-tengah kita. Kemudian ada Mr. Ardanu Zunanto dari PT Wika. Selamat siang. Siang, Pak. Siang. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Oke. Sekarang kita akan langsung saja memulai ya. Untuk sedikit ada sambutan atau welcome speech dari Mr. Khaiwat sebagai representasi dari Applicat. So, Mr. Khaiwat, the floor and time is yours. Okay, thank you. Good afternoon, everybody. Good afternoon. Selamat siang. Selamat Today siang. is glad to see everybody here. Because this is the event based on the COVID-19, right? So we do the Zoom application. We never do the online webinar like this before. This is the first year, and a good chance to sharing the knowledge and to correct the influencer, like a specialist from each the organization to come to present today. I think at least we got the some knowledge and some news from the Graphisoft and sharing from some consumer. I would like to say thank you in S1 for the Mr. Director, the Nico Dimus Darut from the Public Work and the Housing Ministry, and also the Mr. Ben Cowest from the Graphisoft. He's the Vice President. Exactly, he's never come the event like this before. This is the first time for him. And thank you. And also the Mr. Bima, right, from the BIM coordinator of the PTW. Thank you. You also. And Siddiq, he's the good coordinator with us, right? He's the CEO of the Scala company and Ataya. Thanks for taking your time on this event. And also the Mr. Abanu from Wika. This guy is quite cry. And also the Mr. Ilik Buhi from the BE Studio. All of these, they are the influencer, and mostly they are experts on the architecture job. So today is a good time and good chance for everybody to sharing the knowledge each other. So for not waste of time much, I would like to say thank you everyone and apologize in advance if today is have something missed or something do the mistake for the someone. But I hope today everybody will enjoy on the event. Okay, thank you, Justice. Okay, thank you so much, Mr. Chaiwat, for the welcome speech. Okay, and then kita akan lanjut kepada sedikit mungkin sedikit ya, akan terasa seperti sedikit, tapi sebenarnya itu karena menurut saya nih akan sangat banyak pertanyaan yang akan tersirat ya. Karena berikutnya langsung saja kepada Pak Direktur Nicodemus Daud untuk memberikan pidato dari PUPR, mewakili PUPR, maka waktu dan tempat saya persilahkan. Silakan, Pak. Makasih, Mas Bima. Teman-teman semua, ini saya kira saya senang sekali bisa bertemu di hari Rabu yang cerah, karena saya pakai batik PU berarti hari Rabu. Semuanya salam kenal. Saya Nicodemus Daud, Direktur Kelembagaan dan Sumber Daya Konstruksi di Kementerian PUPR. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Selamat pagi, selamat siang, sore. Selamat siang, Pak. Siang menuju sore. Karena tadi di sana masih yang satu lagi tanya masih sudah pagi atau malam itu. Jadi tidak bisa ini. Baik, saya akan coba menyampaikan beberapa hal terkait dengan BIM ini yang saya kira menarik sekali karena BIM ini ternyata
menjadi satu kebutuhan yang sekarang sudah sangat penting untuk kita pakai di Indonesia. Dilanjut, Reza. Ada 7 hal yang akan saya sampaikan. Harapan saya ini, saya kalau sambil bicara, kalau memang sudah saatnya berhenti, sampaikan aja Mas Bima ya. Sudah Pak, gitu nggak apa-apa saya. Karena ini bahannya mungkin kebanyakan juga, karena saya mikir-mikir, yang penting bahannya ada. Kalau nanti ternyata tidak bisa tersampaikan, bisa kita diskusikan gitu ya. Iya, baik Pak. Lanjut. Ini untuk semua orang Indonesia dan juga luar Indonesia, perlu saya sampaikan bahwa Presiden kita, presiden sangat visioner. Beliau telah mencanangkan mau kemana Indonesia di tahun 2085. Bayangkan, kalau 85 sekarang 2020, berarti masih berapa tuh? 65 tahun lagi. Nggak tahu Mas Bimo masih ada apa nggak 65 tahun lagi gitu kan? Hebat ya, presiden kita ya. 2085 kita mempunyai 7 impian Indonesia. Salah satunya di 2085 adalah terbangunnya infrastruktur yang merata di seluruh Indonesia. Ini menjadi satu pegangan kami di PUPR untuk kita mau ke depan seperti apa sih kita dari sini. Di sisi lain, kita mempunyai satu visi Indonesia yang masuk dalam RPJMN itu adalah Indonesia Emas tahun 2045. Kenapa emas? Karena 2045 ada 100 tahun kemerdekaan Indonesia. Sini pun sama. Beliau katakan di sini bahwa pencapaian visi Indonesia 2045 melalui transformasi ekonomi yang didukung oleh hilirisasi industri dengan memanfaatkan sumber daya manusia, infrastruktur, penyederhanaan regulasi, reformasi birokrasi, dan transformasi ekonomi. Udah kecil ini kok, udah di oke. Ini ya begini, tapi mudah-mudahan suara saya jelas ya, karena saya harus memotor sebelah dulu lagi rapat terkait dengan LPJK. Lanjut. Maju aja. Ini mungkin gambaran saja bahwa dalam peraturan Presiden RI nomor 14 tahun 2020 tentang RPJMN tahun 2024, maka ada 5 hal terkait dengan pembangunan infrastruktur. Yang pertama adalah infrastruktur pelayanan dasar, kedua ekonomi, ketiga perkotaan, keempat energi dan ketenagalistrikan, dan kelima adalah transformasi digital. Saya tidak akan jelaskan sini karena ini bukan fokus kita, hanya saya sampaikan bahwa ini merupakan dasar dari kami PUPR untuk melaksanakan infrastruktur yang menjadi tujuan kami itu apa sih, atau apa yang akan kami kerjakan, ini dia. Ini sampai tahun 2024. Lanjut. Dalam kaitan itu, PUPR telah membuat namanya Visium. Mungkin orang kalau di googling nggak ketemu tuh. Apa tuh Visium? Nggak ketemu. Visium berasal dari kata visi plus museum. Jadi kita mempunyai visi 2030 yang akan menjadi museum untuk selanjutnya. Oh, keren banget ya. Jadi bagaimana teman-teman kita dari BIM juga sama nih, bikin visium dong. Kita membayangkan kita di tahun 2030 buat ABC ini semua yang akan menjadi sejarah untuk selanjutnya, itu namanya visium. Nah itu visium kita ada 3 di PUPR, yaitu yang pertama adalah bendungan multifungsi yang bisa menampung atau berkapasitas 120 meter kubik per kapita per tahun. Kemudian jalan 99% mantap dengan menggunakan material lokal dan teknologi recycle. Dan satu lagi adalah 100% smart living. Ini yang berat. Smart living ini kami lagi mudah-mudahan terjadi, lagi kami rencanakan akan terbentuk di Kalimantan Timur dengan pembangunan ibu kota negara baru. Itu desainnya kami buat dalam tempo yang cukup lama, jam biaya cukup besar, dan memberikan satu masukan yang luar biasa. Dan harapan kami itu betul-betul akan menjadi satu kota yang kota smart city, betul. Maka di sana akan terjadi smart living. Tahun 2024, 2030, sekarang 2020, itu kita PUPR telah menyiapkan segala sesuatu untuk bisa masuk ke 2021 dan seterusnya, tetapi karena dampak COVID kita mendapat pemotongan anggaran. Ya, sini saya tidak sampaikan target, cuma saya cerita aja bahwa dilanjut. Tahun ini awal kami mempunyai, lanjut Mas Reza, anggaran 120,20 triliun tahun 2020
2020 terdapat pemotongan menjadi 75,63 pada posisi itu adalah di bulan Agustus. Sekarang ada penambahan turun sedikit tapi prinsip tidak beda jauh. Nah, tahun 2021 kami PUPR itu akan mendapatkan anggaran untuk pelaksanaan pembangunan infrastruktur sebesar 149,81 triliun. Tahun 2020 sekarang kami melaksanakan paket sebesar 6.005 paket yang sudah ada kualifikasi kecil, menengah, besar, besar sekali ya. Itu kami bagi jadi kecil 0 sampai katakan 2,5 miliar ke bawah, menengah 2,5 sampai 50, saya katakan besar 50 sampai 100, besar sekali di atas 100. Itu ada 6.005 paket. Jadi kemungkinan kalau lihat dari ini maka tahun 2021 itu bisa lebih daripada 10.000 paket. Ya, bayangkan ya, bahwa kerjanya begitu banyak kami kerjakan. Nah, bagaimana bisa ini lebih cepat bekerjanya? Gimana bisa efisien? Itu nanti kita akan lihat caranya. Lanjut. Tantangan permasalahan terobosan ini kami sudah mendeteksi. Tantangannya apa? Permasalahan ada 5 tantangan, ada 6 kendala. Infrastruktur yang belum memadai serta daya saing itu salah satu tantangan. Disparitas semua tahu masa rantai pasok seperti apa. Kemudian juga urbanisasi semua sama-sama paham. Pemulihan ekonomi nasional sekarang jadi masalah kita untuk PN ini. Kemudian ketahanan pangan sampai dicanangkan food estate bukan di Kalteng, juga ada di Lampung, ada di NTT juga ada. Ya juga di seingat saya NTT juga ada juga Lampung di Sumatera. Kendalanya adalah lahan. Kemudian kondisi sosial dan keamanan termasuk dalam bagian daripada bencana sosial dan bencana alam. Ini bencana alam kemudian ada desain. Ini desain ini karena merahkan perubahan desain BIM bisa benarnya. Ya. Kemudian alam. Terusnya juga dan untuk kami dengan stop izinnya. Saya mengenai izin bukannya tanah ya. Kami dengan undang-undang cipta kerja dalam lagi ini seperti apa. Kemudian untuk kita menyederhanakan prosedur tender. Kami lagi bahas namanya relaksasi untuk bagaimana tender itu. Kemudian juga tentunya perlu pemimpin yang kuat. Koordinasi antar lembaga, kemudian riset juga sangat penting. Untuk menjawabnya, kita sudah juga punya fokus pada PSN. Mempercepat pengadaan lahan, kemudian penambahan prosedur di lapangan, bahkan kalau sebelum COVID, kami kerjanya itu 3 shifting. Jadi 3/8/24, maka tidak pernah di lapangan tidak ada orang kerja. Kemudian juga tentunya peningkatan kualitas SDM, perencanaan juga ada koordinasi dan kolaborasi seluruh stakeholder. Lanjut. Arahan menteri kami jelas, regulasi hukum ini saya sampaikan tadi, Undang-Undang Cipta Kerja dari Bapak Presiden akan mengubah total pola berusaha di Indonesia. Tadi saya sampaikan ya, ke depan izin akan dipermudah, pengawasan dan sanksi akan diperketat. Kalau dulu orang kita masih bisa memberikan beberapa kata toleransi, relaksasi, kalau ke depan karena tidak pakai izin, maka mereka yang bekerja di lapangan begitu dia bikin salah satu saja langsung kita bisa panis macam-macam, dari mulai teguran sampai pencabutan sertifikat badan usaha. Ya. Jadi itu cukup berat memang ke depan ini. SDM kita sudah melakukan pelatihan luar biasa. Ini juga salah satu hal ini hari kita lakukan adalah peningkatan SDM. Pendanaan, kami sudah membuat namanya Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur menjadi skema-skema pendanaan yang baru untuk bisa membiayai pembangunan infrastruktur. Kepemimpinan, terus sampaikan, Presiden kita adalah very visioner. Menteri kami juga sama. Maka kami merasa kuat di dalam hal itu. Kemudian yang terakhir adalah penerapan hasil riset. Ini yang menjadi penting yang termasuk kali ini kita gunakan untuk dalam acara kita di Building Information Modeling. Lanjut. Bapak Ibu sekalian, terkait dengan pembinaan teknologi instruksi ini sudah ada dalam undang-undang maupun PP. Ini hanya menjadi dasar kami, jadi saya sampaikan bahwa jangan takut, jangan ragu, jangan bimbang. BIM sudah bukan BIM.
teknologi konstruksi telah tercantum dalam undang-undang dan PP Jakon, sehingga tidak perlu khawatir untuk menggunakannya. Tinggal kami dari PUPR menyiapkan saya standar seperti apa protokolnya untuk digunakan secara luas oleh masyarakat Indonesia. Lanjut. Direktorat Kelembagaan telah mendapatkan tugas berdasarkan Permen PU nomor 13 terkait dengan ini. Jadi terkait dengan BIM, TKDN, teknologi itu kami yang sebagai pengampu yang akan coba kami laksanakan, dan kami akan berkolaborasi dengan teman-teman semua supaya ke depan kita akan sering mengadakan acara seperti ini demi untuk pembangunan ke depan lebih baik. Lanjut. Ini saya tidak, saya semua silakan baca aja, saya agak cepat karena 5M di mana-mana semua sama. Man, machine, method, material, money. Di sini metode ini terkait dengan teknologi yang kita bahas ke depan. Bagaimana cara kita membuat inovasi lebih cepat dalam pekerjaan, bagaimana membangun lebih cepat. Di Jepang orang sudah, di Cina bangun bisa 14 hari bisa bangun. Kami sudah berhasil di PUPR dibangun dalam tempo harusnya bisa 1 bulan tapi lebih, membuat rumah sakit di di Pulau Galang. Itu bagian daripada BIM sebenarnya, tapi nanti saya cerita seperti apa polanya. Lanjut. Bapak Ibu sekalian, ini kami coba melihat bahwa ini hal yang sangat menarik. BIM itu, kalau kita tahu BIM itu bukan aplikasi. Ya. Bukan aplikasi. Nah, di PUPR sejak bukan 2005 ini disahkan, tapi sejak zaman dulu, sejak zaman masih kuda gigit besi sampai kuda gigit jari, kami sudah punya namanya Sisdalmen, ya, sistem pengendalian manajemen untuk pembangunan prasarana bidang PU. Apa itu? Sitlakom, survei, investigasi, design, land acquisition, construction, and operation. Nah, ini tahapannya jelas sekali nih. Ada dari mulai prakota seperti apa sih, kemudian seperti apa di konstruksi, bagaimana di OM-nya, ini sudah. Nah, tahapan-tahapan ini yang sebenarnya yang kami lagi berusaha berusaha siapkan untuk dapat menjadi pedoman yang kita akan buat dalam bentuk peraturan Menteri PUPR untuk terkait dengan standar protokol BIM di Kementerian PUPR. Ya, tadi saya sampaikan bahwa BIM itu bukan aplikasi. Aplikasi adalah alat pendukung tools terhadap BIM itu. Jadi ini tahapan ini yang coba kita akan buat supaya ini bisa menjadi satu proses yang secara elektronik, sehingga ada keterkaitan antara tahapan, datanya bisa jalan terus, kemudian semua stakeholder bisa saling berkoordinasi sehingga akan mudah dilakukan pembangunan, karena dari awal sejak mulai survei itu sudah kita semua melibatkan seluruh stakeholder. Saya tidak bacakan ini, nanti bisa diskusi agak panjang ini, karena ini kalau kita baca Sitlakom ini luar biasa. Ini sejak tahun 45 kami sudah pakai ini, tapi tahun 2005 kemarin baru kita sahkan menjadi peraturan Menteri PU nomor 603 tahun 2005 tentang sistem manajemen penyelenggaraan pembangunan prasarana sarana bidang PU. Lanjut. Bapak Ibu sekalian, masih ke depan. Nah, baik. Ini menarik sekali, coba kita baca ya. Survei, desain, ada rilis kriteria. Bagaimana kita tahu DED-nya sudah siap atau belum? Bagaimana lahannya? Siapa yang terlibat? Bagaimana komitmen Bupati Wali Kota terhadap lahannya seperti apa? Bagaimana sharing biayanya? Gimana rencana pembiayaannya? BIM itu adalah bagian daripada ini. Kalau Bapak Ibu yang teman-teman arsitek tahu kan ArchiCAD. Oke, that's one thing, satu aplikasi saja. Tapi bukan itu sebenarnya, itu dari mulai awal sekali. Mulai survei. Seperti apa? Jadi kalau kita yang saat ini yang terjadi adalah orang tuh membangun satu infrastruktur seperti kita bangun dam, kita bangun GBK, kita bangun pasar, kita pakai BIM, orang anggap itu hanya bangun saja, sebenarnya bukan. Karena yang benar itu BIM itu adalah sejak dari survei, bukan
ujuk-ujuk bangun pakai satu aplikasi sudah bilang BIM, bukan begitu. Jadi bahkan sampai dengan apa? Dengan serah terima kelola, serah terima aset, pemanfaatan, semua pakai satu pola tahapan yang kita sebut sebagai building information modeling. Lanjut. Nah, terus sampaikan sekalian ya, filosofinya. Jadi BIM itu adalah build digitally before construct physically. Nah, ini keren banget ya sampaikan kan. Jadi kalau boleh saya tuh sebelum ada BIM saya ngomongnya begini. Zaman dulu kita kalau penelitian itu kita kan bagaimana kita bisa bikin suatu visualisasi sebelum terjadi banjir, sebelum terjadi bangunan itu. Itu sebenarnya BIM itu semuanya. Jadi dengan data ada kita pasang, bahkan saya pernah tahu tuh ada yang membuat namanya tuh semacam bumi yang dibuat dalam bentuk miniatur bumi, dikasih angin, dikasih, jadi bagaimana konturnya sehingga jadi banjir seperti apa. Itu juga bagian daripada BIM. Artinya apa? BIM itu sebenarnya adalah representasi digital dari kata fisik dan karakter fungsional suatu bangunan yang memang dibawa sampai itu bisa terjadi seperti apa visualisasinya. Diberikan berbagai namanya shock wave untuk kita ingin tahu kalau kasih ini bagaimana sih perubahannya. Kasih hujan deras selama 1 malam, gimana sih hasilnya? Itu kira-kira. Jadi BIM itu bukan cuma sekedar kita satu operasi kita buat kemudian jadilah bangunan, bukan. Ya, beratnya di BIM di sini adalah terkait dengan data. Itu beratnya. Datanya seperti apa yang ada di BIM. Kita membangun namanya big data, manajemen aset manajemen. BIM ini adalah membutuhkan begitu banyak data dan informasi, membutuhkan begitu banyak orang yang terlibat. Bagaimana membangun satu budaya untuk semua orang itu bisa mengetahui dirinya di dalam posisi mana, bagaimana dia bisa memberikan persetujuan sesuai dengan kewenangannya. Ini jadi berat sekali. Kalau saya katakan jadi BIM, saya ulangi lagi, bukan hanya aplikasi, ya. BIM ini adalah merupakan satu budaya kerja kita, bagaimana kita membangun kita dari awal kita membuat satu persiapan sampai dengan bangunan itu jadi, kemudian sampai dengan telah dibangun dan kemudian terus selesainya bagaimana perawatan, bahkan sampai demolisi pun juga harusnya. Ya, ini menarik sekali karena selama orang nggak hanya BIM adalah hanya aplikasi saja. Lanjut. Ini saya Bapak sekalian sudah tahu BIM itu sama saya seperti saya mengatakan begini, sama saja dengan kalau kita itu membuat segala sesuatu jadi sifat elektronik itu ya ini manfaatnya. Itu cuma itu saja. Bukan hanya kita bicara satu bangunan, tapi bahkan di kantor pun selama kita menggunakan tanda tangan biasa kan pakai di signature itu, semua menggunakan pola elektronik pasti akan gini hasilnya, lebih cepat, lebih transparan, kemudian bisa mitigasi risiko, semua sama. Jadi saya kira ini semua sama, tidak ada bedanya untuk baik BIM ataupun bukan BIM, dimanapun sama tujuan dan manfaatnya. Lanjut. Yang menarik di BIM ini adalah begini, ada 3 dimension, 4 dimension, 5th dimension, 6th and 7th dimension ya. Nah, saya ambil contoh di kita ini sekarang yang saya lagi kerja ini namanya Gedung Menteri Kementerian PUPR. Gedung ini saat dibangun kebetulan saya adalah ketua panitianya dan saya menjadi pengawas di sini dibangun gedung ini. Gedung ini telah menggunakan simulasi energi untuk menghasilkan green building di Indonesia yang pertama kali untuk pemerintah. Ya. Artinya apa? Bahwa di sini kami sudah pakai BIM. Nah, tapi dulu belum ada BIM. Tahun 2014 ingat saya kira-kira itu ya. Saya tinggal masuk sini. Bangunnya sekitar tahun 2011-an, 10-11-an. Belum ada BIM, tapi kami sudah gunakan ya. Pada saat bagaimana kita menawarnya, bagaimana kita analis terhadap energi seperti apa, kami menghitung komponen daripada bukan hanya bahkan AC pun kami hitung berapa kapasitas yang akan dipakai. Kita butuh trafo seperti apa. Dalam kata-kata saya gini, kata-kata saya yang saya sampaikan adalah
Kalau kita gunakan BIM atau kita katakanlah kita gunakan secara elektronik, maka biasanya orang kalau bangun gedung itu akan sangat kecil kesalahannya sehingga semua kapasitas yang terpasang daripada alat itu adalah benar-benar menggambarkan kebutuhan. Kalau zaman dulu saat dibangun gedung itu biasanya itu ada toleransi sekitar sampai 30-40%. Yang kemarin hampir tidak ada toleransi kesalahan. Itu. Jadi BIM ini salah satu itu. Jadi kalau kita bisa bilang apa PU sudah sampai ke level 6, ke 6 dimension, ya bisa saja. Kami sudah menggunakan green building, kami sudah menggunakan energy analysis. Yang memang yang berat sini adalah bicara building life cycles. Bagaimana kita tahu bahwa saat bangunan itu sudah selesai, ya? Ini repot sekali nih, ini berat sekali. Dan itu kalau kita bisa seperti ini dibuatnya, maka saya yakin akan lebih mudah kita untuk bisa menangani semua infrastruktur karena kita sudah punya data yang lengkap. Nah, kembali pada masalah data utamanya. Bagaimana kita bangun data supaya data ini bisa tetap up to date setiap saat dan bisa dipakai sebagai bahan untuk melakukan evaluasi dan membangun infrastruktur. Lanjut. Konvensional semua sudah tahu seperti apa. Apalagi semua saya lihat ini adalah teman-teman arsitek itu, arsitek kan apa tuh? Dia bangun gedungnya tuh luas, ada seninya, ya. Jadi kalau istilah saya tuh orang arsitek adalah lengkap, kalau orang sipil dia adalah bisa bangun tapi belum lengkap karena tidak ada seninya. Ini sama saja. Jadi metodenya ini pasti lebih lama, pasti ada reworking, pasti macam-macam. Itu semua masalah-masalah menurut semua punya aplikasi itu, maka itu perjalanan rework segala macam sama sekali sudah akan betul-betul tidak di rework lagi sehingga sangat mengurangi waktu dalam pembuatan, lebih efisien tapi lebih efektif, mengurangi tenaga, waktu dan pikiran kita karena kita itu mengulang-ulangi kerjaan yang sebenarnya tidak perlu. Ya, lanjut. Oke, mohon maaf Pak Daud sebelumnya saya potong karena waktunya sudah habis Pak ya. Tapi nggak apa-apa, tenang aja. Di sini kita akan lanjut kepada diskusi Pak. Jadi sebenarnya Bapak bisa meneruskan materi Bapak ke depan, tapi sesinya di sini kita lebih ke arah diskusi Pak ya, nggak apa-apa Pak ya? Nah ini saya masih 2 slide saya sampaikan saja. Oh boleh silakan Pak. Ya, supaya saya senang dikasih tiga apa-apa. Lanjut. Biar lanjut. Terus lanjut dulu. Terus ini semua. Nah ini, stop dulu. Enggak, ke depan. Yang tadi yang tantangan. Nah ini, 9-10 tolong dibaca aja ya. Big Data Management sedang dalam pembangunan. 1. Kedua, mengubah proses elemen menjadi elektronik. Ini yang kita kerjakan. Lanjut. Ini roadmap kita, lanjut saja. Terus, kami lagi buat big data, lanjut terus. Ini sudah dibuat juga, SDI, Sumber Satelit Indonesia, ada 4 prinsip. Yang pertama adalah prinsipnya harus ada standar data, kedua ada metadata untuk gampang di googling, yang ketiga ada terkait dengan interoperabilitas, yang keempat adalah terkait dengan referensi data. Harus semua sama. Lanjut. Terus. Stop. Ini kami lagi buat ke depan kita PUPR akan membangun namanya kode infrastruktur dalam bentuk QR code yang dipasang di setiap objek. Jadi Mas Bima kalau sudah 5 tahun lagi bisa scan di jembatan akan tahu yang bangun itu siapa, tahun berapa, biaya berapa. Jadi lanjut. Informasinya tercantum di situ Pak ya, di ininya langsung ya Pak ya. Oke. Iya, lanjut. Lanjut. Ini kodenya lanjut saja. Terus. Ini undang-undang Permen yang pertama mengenai ini ada 6 output, arsitektur, struktur dan seterusnya. Lanjut. Terus. Ini bagi peran. Lanjut. Makasih bilang banyak. Makanya saya senang di berhentiin biar supaya langsung saya terus lanjut. Nah, stop. Kami lagi buat 2 ini. SBPE.
SBP ini mencakup terkait apa? Terkait dengan Big Data Asset Management. Sedang dibangun di PUPR sekarang. Lagi dibuat rapermennya. Bentar lagi sudah Badan Kumham. Mas Reza lagi buat namanya standar protokol BIM. Jadi dua hal ini menjadi sangat penting. Ini akan menjadi bagian kita untuk bisa bagaimana PUPR atau bagaimana kita bisa menggunakan standar protokol ini yang menjadi dasar untuk Indonesia bekerja. Lanjut. Ini data yang kita buat. Tapi Ibu tahu namanya Dilan 91, ini Dilan 2020 itu digital melayani. Ya. Decision making tools dengan big data management kita bisa bikin Dilan. Lanjut. Ini saya buat tadi, Dilan tadi. Dari perencanaan, kemudian juga penganggaran, pengadaan, kami sudah pakai semua aplikasi, ya. Dan di sini kode menjadi peran penting. Kode menjadi pegangan kita. Jadi ini kode ini adalah menunjukkan kepada NIK-nya si objek itu. Lanjut. Ini terakhir, kita berdasarkan making tools, kita punya e-budgeting, monitoring, sirup, SPSE, BMN, dan seterusnya sudah banyak yang nanti ke depan kita bisa membangun dengan baik, juga kita bisa membuat dengan baik karena kita punya namanya Jadi silakan para attendee untuk bisa bertanya langsung dengan mengisi pada kolom Q&A-nya. Nanti di sini karena Q&A-nya sudah dibuka langsung setelah presentasi ini selesai, maka Q&A-nya akan saya bacakan sesuai sama urutan yang muncul. Ya, nanti akan sedikit berbeda metodenya sama di sore hari nanti ya. Jadi akan saya jelaskan berikutnya. Saya akan lihat Q&A-nya di sini. Oh, belum ada. Oke, kalau belum ada, saya mau nanya, Pak, sekarang. Saya mau nanya dulu, Pak, ya. Kalau gitu. Saya mau bertanya sama Pak Daud. Ini kalau misalnya saya ambil big picture-nya, Pak, ceritanya big picture-nya di sini. Oh, kita sudah kedatangan Presiden IBIMI. Selamat siang, Pak Haris. Ya, selamat siang. Selamat siang. yang Pak Haris. Selamat siang. Halo Pak Diko. Ya. Ya, kita lanjutkan diskusinya. Ya, saya mau bertanya kepada Pak Daud, dalam kacamata PUPR, jadi sebenarnya mungkin seluruh standar atau protokol barusan kan sebenarnya tidak hanya dibuat untuk kalangan pemerintah saja, Pak, ya, atau proyek-proyek pemerintah infrastrukturnya, tapi juga ditargetkan kepada proyek-proyek bangunan swasta juga, Pak, ya, karena kan itu sebagian bagian besar dari pembangunan Indonesia juga kan ceritanya. Nah, kemudian kalau dari kacamata PUPR sekarang, menurut Bapak bagaimana progres implementasi BIM tapi untuk sektor swasta? Gitu, Pak. Boleh kan? Mungkin karena dari sini ada rekan-rekan kita mungkin kebanyakannya dari swasta atau mungkin dari akademisi, dari praktisi lainnya gitu. Belum tentu semuanya akan terjun kepada proyek pemerintah. Jadi mungkin saya akan sedikit mengeneralisasi tapi dari kacamata langsung dari Pak Direktur Kelembagaan dari Kementerian PUPR. Silakan, Pak. Terima kasih Mas Bima. Ya. Ini pertanyaan yang saya senang karena kata orang gini, kalau pemerintah gampang diatur Mas, swasta susah. Nggak juga. Saat sekarang inilah saatnya, kalau boleh saya sedikit cerita bahwa teman-teman saya yang di luar itu mengatakan, kalau kondisi kayak begini, yang paling enak itu jadi pemerintah. Yang paling itu kerja untuk pemerintah itu lebih aman, lebih liquid katanya. Di luar susah katanya gitu. Ceritanya begini, bahwasanya untuk swasta, yang namanya satu objek itu pekerjaannya bisa kerjaan oleh swasta, bisa oleh pemerintah. Ya. Satu objek, contoh seperti jalan tol yang sederhana. Itu bisa investor masuk. Bisa juga kami pakai APBN. Nah, artinya apa? Kalau lihat dari kacamata itu, maka objek apapun itu namanya, itu harus dapat dibagi pakai datanya oleh semua pihak. Misalnya begini, contoh sederhana. Kami punya investor.
bangun jalan tol. Katakan jalan tol dibangun dalam tempo konsesi misalnya 20 tahun. 20 tahun ke depan apakah datanya masih ada? Kalau tidak ada, tidak berjalan BIM ini kan? Jadi soal sustainability data, Pak ya? Satu, itu yang pertama. Yang kedua adalah kalau terjadi kerusakan, misalnya karena banjir segala macam itu, kalau kita tidak punya data yang lengkap, tidak punya visualisasi, bagaimana cara kita bisa memperbaiki dengan baik? Bahkan kalau saya katakan misalnya contoh begini, yang paling sederhana semua orang tahu bahwa kalau terjadi bencana alam, misalnya terjadi banjir, itu kita kayak orang kebingungan saat ini. Mau swasta, mau pemerintah sama saja. Itu terjadi karena apa? Karena kita tidak pernah punya visualisasi kalau ada kejadian banjir bagaimana kita mengatasinya. Harusnya, menurut saya lagi, harusnya kalau katakan kita itu membangun, kalau di bendungan sudah ada, di bendungan itu saat dibangun, kita sudah membuat namanya kejadian tindakan darurat akibat kejadian bencana sudah ada di bendungan itu, di waduk, di dam. Jadi mereka sudah bisa memberikan suatu gambaran, satu visualisasi, kalau ada banjir ini gimana sih? Banjir terjadi kalau apa sih Pak? Kalau hujan kayak gini Pak selama 3 hari, banjir Pak. Udah tahu mereka. Nah, artinya mau di swasta mau pemerintah, kalau dia membangun, apalagi kalau bangun bendungan, membangun bendungan itu pasti kita membawa satu konsekuensi akan adanya bencana. Karena bendungan selalu dibangun di tinggi, lebih tinggi daripada permukiman. Makanya begitu dibangun di permukiman, kalau terjadi banjir atau jebol bendungan, pasti dibawa kena. Nah, dalam hal ini, maka untuk bendungan, bahkan juga untuk jalan, untuk apalagi kalau kita bicara gedung. Gedung itu harusnya sudah bisa kita gambarkan. Saat ini yang terjadi kan orang menggunakan bangun gedung itu hanya mikir mengenai apa? Mengenai kalau terjadi gempa yang polanya cuma dia ini Pak, yang gempanya vertikal Pak. Sekarang ada gempa horizontal. Bahkan ada likuifaksi. Nah, pernah nggak kita tuh coba membuat satu visualisasi, coba kita kasih gambar gitu, kira-kira bangun hancur apa enggak? Sekarang orang takut buat, kenapa? Karena biayanya mahal. Masih terkendala di biaya Pak ya akhirnya. Jadi bagi saya mau swasta pemerintah sama saja, karena begitu kita bangun dan begitu orang tinggal di sana, maka kita harus siapkan diri jangan sampai yang tinggal terkena bencana. Demikian Mas Bima. Oke Pak, terima kasih atas jawaban komprehensifnya. Kemudian ini udah ada satu pertanyaan dari Ibu Lisa Wahyuning Tiasti. Pertanyaannya adalah, apakah nantinya BIM menjadikan syarat dari sebuah perusahaan untuk bisa ikut tender, Pak? Pertanyaan yang sangat menarik dan selalu kayak gini pertanyaannya. Selalu, Pak ya. Sebenarnya saya juga. Ini pertanyaannya, bisakah BIM masuk dalam Permen PU 14 tentang tender PUPR itu? Permen 14 kita? Tidak. Tidak, Pak, jadinya. Gini, saya ceritain ini menarik nih. Nah, oke Pak, gimana Pak? Karena tender itu bukan untuk bekerja, itu kompetisi. Apakah BIM dikompetisikan? Tidak. Yang dikompetisikan adalah alatnya, orangnya, metodenya. Ya. Yang metode ini pun juga dikompetisikan itu, sekedar satu gambaran saya teman-teman semua, bahkan kami lagi buat yang namanya RBA, membuat klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia sudah keluar KBL 2020, itu kami gunakan metode namanya RBA, Risk Based Analysis. Ya. Jadi BIM ini kan dipakai saat pekerjaan, bukan saat tender. Teman-teman coba ditangkap ya maksud saya. Iya. Coba ini logikanya agak beda nih. Kalau dulu memang orang pengennya semua masuk di tender supaya bisa jelas. Enggak, sekarang kami balik sekarang. Jadi jangan sampai hal-hal yang karena seperti ini tuh akan jadi kesulitan di masa tender. Tender itu adalah berkompetisi antar perusahaan, bukan antar BIM. Gitu. Oke, ya. Pak. Tapi kalau misalnya dalam tender ini kan kita benar berkompetisi antar perusahaan, Pak. Tapi misalnya sering yang saya dengar itu adalah tender yang mensyaratkan beberapa ya yang sudah terjadi sebenarnya ikut tender tapi dengan syarat memakai BIM. Mungkin merujuknya sebenarnya adalah pada prosesnya metodenya itu memang memakai BIM.
ketika proses tendernya sendiri sebenarnya nggak betul kata Pak Daud gitu kan, bahwa yang disaingkan itu adalah bukan metodenya, yang disaingkan itu adalah perusahaannya gitu kan ya Pak ya. Tapi maksudnya ketika ada suatu perusahaan yang tidak memakai BIM, bisa nggak Pak ikut tender itu gitu? Bisa. Bisa Pak? Pasti bisa. Pasti bisa. Nah sekarang gini, ini saya cerita aja nih. Kami memang tender-tender selama ini itu memang kami tahu betul bahwa untuk lebih gampang tuh gimana cara bekerja, dibikin syarat banyak-banyak supaya orang susah masuk gitu kan? Ya. Karena kami balik. Ya, kami balik. Syaratnya syarat kayak saya bilang tadi, ke depan bahkan izin usaha pun tidak perlu orang membangun. Oh, keren kan? Gak pakai izin usaha, bangun aja. Tapi sekali kalian salah, dosanya numpuk Pak. Sekali salah dosanya numpuk. Ya, tender silakan ikut tender. Menang silakan menang. Kalau di KK mengatakan harus dibangunnya menggunakan pola BIM, artinya bukan aplikasi ya, tapi menggunakan satu pola bisa datanya harus punya standar dan seterusnya itu, maka saat dilaksanakan itu bisa langsung dipanis kalau tidak bisa dia. Itu masalahnya, masalah pelaksanaan bukan masalah tender. Jadi kami ke depan ini dengan Pak Presiden yang punya satu prinsip bahwa kita memudahkan izin usaha, memudahkan orang berusaha, maka tender pun kami berusaha gimana caranya ngurangi supaya yang dikompetisikan itu sangat mudah dilihat. Karena orang ngomong BIM itu gampang Mas, googling aja Mas. Googling tulis itu Mas, bisa, yakin saya. Saya tulis, cari googling aja satu, BIM itu ini. Saya tulis aja bikin metodologi, semua orang bisa kok. Siapa nggak bisa sekarang coba? Yang dimasalahkan di lapangan ya, bukan tendernya. Iya, betul. Jadi maksud saya begini, teman-teman semua yakinlah bahwa ke depan itu siapapun yang menang kami akan mensyaratkan supaya pakai itu di lapangan. Tapi kalau tender dikatakan bahwa harus masuk tender, saya katakan tidak. Tapi masuk ke AK, yes. Ya, masuk ke AK. Tapi tidak dikompetisikan. Tidak. Oke. Ya, clear ya? Iya. Clear. Berarti untuk Bu Lisa berarti clear Pak, clear ya Bu ya. Konfirmasi dari Pak Daud sendiri langsung seperti itu. Kemudian ada lagi pertanyaan berikutnya, kalau proyek pemerintah, minimum luasan dan nilai proyek minimum itu di berapa? Ini maksudnya mungkin mengacu pada yang sekarang itu di 2000 meter persegi dengan kategori bangunan tidak sederhana Pak ya untuk BIM. Tapi di sini saya sebenarnya untuk ini Pak Cucu atau Bu Cucu Setiawan nih. Kalau untuk proyek pemerintah, kemudian yang ditanya itu adalah minimum luasan dan nilai proyek minimum di berapa, itu mungkin sebenarnya tidak ada kaitannya dengan BIM. Tapi mungkin apakah di sini ada tanggapan mungkin dari Pak Daud sendiri, Pak? Kalau enggak, saya mau berlanjut kepada pertanyaan yang lain. Saya mau nanya lagi soalnya. Gini. Memang orang selalu berpikir adalah seakan-akan itu jadi satu hal yang pakai BIM itu jadi itu luar biasa sophisticated itu kan. Wah gitu kan. Sebenarnya enggak juga kan. Cuman memang di Permen PU kita yang lama mengenai bangunan gedung kita syaratkan yes. Tapi kami akan buat standar protokol itu artinya semua harus pakai BIM. Saat ini memang pilot projectnya arahnya kepada PSN. Proyek strategis nasional. Yang besar-besar dulu lah kita pakai karena kalau dibilang BIM ini kan memang masih mahal juga kan aplikasinya kan. Setuju Pak, setuju. Jadi karena bukan itu, cuma aplikasinya Pak, hardware-nya juga dan lain-lainnya juga. Salah satunya aplikasinya, belum lagi kita bicara SDM-nya, gimana cara melatihnya gitu kan. Nanti bagaimana bangun big datanya, semua masih mahal. Karena itu maka sekarang kita gunakan dulu yang proyek strategis nasional yang memang angkanya besar-besar sehingga mudah dia untuk bisa berinvestasi di building information modeling ini. Demikian Mas Bima. Oke. Terima kasih kepada Pak Daud. Ini rupanya saya sudah dinotis dari penyelenggara, dari Applicat. Tadi merupakan pertanyaan terakhir. Sebenarnya saya masih pengen nanya Pak, tapi udah. Saya lanjut lagi di kesempatan berikutnya mungkin Pak ya. Bisa ngobrol-ngobrol ketemu kita. Saya mau izin leave karena saya masih ada lagi 2 rapat. Satu lagi rapat terkait dengan Undang-Undang Cipta Kerja. Jadi saya izin harus rapat di sana.
Oke Pak, terima kasih banyak atas waktunya di tengah-tengah kesibukan Bapak. Terima kasih banyak sudah hadir tengah-tengah kita Pak ya, dan sharing sama ilmu-ilmunya dan wawasan-wawasannya. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih banyak Pak Daud. Oke, berikutnya kita akan lanjut kepada sesi acara selanjutnya dari Pak Haris Alfi sebagai Presiden Institut BIM Indonesia. Maka waktu dan tempat saya persilahkan Pak Haris. Silahkan. Halo, Pak Haris Alfi. Oh, mungkin sedikit ada kendala dari koneksinya. Pak Haris, bisa dengar saya? Selamat siang. Mungkin bisa sedikit didekatkan mikrofonnya, Pak Haris. Soalnya agak sedikit kecil, agak susah kita mendengarnya. Bagaimana sekarang? Oke, lumayan, Pak. Oke. Mana sekarang? Oke, silakan, Pak. Sudah lumayan. Better. Oke, siap. Boleh ya? Oke. Iya, silakan. Ya, saya bikin ini lebih cepat aja karena saya kesulitan sekali bisa connect ke acara ini karena lagi mobile. Sebelumnya terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sepertinya ada sedikit kendala sama koneksi ya dari Pak Haris Alfi. Good afternoon, Robert. Oke. Oh, Pak Haris sedang reconnecting sepertinya. Iya. Iya, oke. Saya stop video saya saja ya, kalau gitu ya. Iya, nggak apa-apa, Pak. Silakan. Gimana caranya nih? Saya matikan video. Okay. So, thank you for this chance to be able to join this webinar. Pak Sandor, Pak who else? Okay, so allow me to continue in Bahasa because I think this is something that others needs to understand properly. Selamat siang semuanya. Tadi sudah kita dengarkan apa yang disampaikan oleh Pak Niko dari Bina Konstruksi, dari Kementerian PUPR, dan strategi-strategi yang akan dilaksanakan dalam beberapa saat ke depan. Bahwa ada usaha-usaha yang dilakukan dari pemerintah kita sebagai regulator, juga kami yang ada di Institut BIM ikut terus mendampingi dan mensupport apa-apa yang dibutuhkan oleh pemerintah kita dalam menyukseskan program-program yang tadi sudah dipresentasikan. Bahwa ada peran baru di dalam organisasi yang saat ini itu belum diakomodir dalam hal kita menjalankan BIM itu secara utuh, bahwa ada peran-peran strategis, kemudian peran-peran yang sifatnya manajemen dan produksi yang saat ini juga sedang kita petakan dalam organisasi dalam menjalankan fungsi-fungsi BIM di dalam pekerjaan konstruksi kita. Saat ini kami juga sedang mendampingi pemerintah untuk pembuatan SKKNI, baik itu untuk yang bersifat manajerial, operator, dan kemudian SKKNI lainnya yang terkait dengan peran SMK dan operator-operator untuk kita melaksanakan produksi BIM. Lalu kemudian kita juga tadi sudah sempat disebutkan juga tentang implikasi dari penerapan BIM ini di dalam pekerjaan konstruksi kita, dalam jasa konstruksi kita, terkait dengan penyampaian TOR atau KAK, lalu terkait dengan kontrak, kemudian terkait dengan
metode pentahapan pekerjaan di dalam deliverable BIM kita. Apa saja tugas kunci yang harus dikerjakan, apa saja deliverables yang harus diantarkan dari seluruh shareholder yang ada yang terlibat di dalam proyek. Itu adalah sebuah PR besar yang sampai dengan saat ini kalau boleh dibilang kita belum sama-sama bersepakat. Sehingga menjadi penting ketika kita mau melangkah kepada penyetaraan layanan BIM di dalam konstruksi kita. Kemudian kita juga mesti membuat tempat di mana ketika kita melaksanakan BIM itu kita memanfaatkan IoT, kita memanfaatkan Internet of Things, kita memanfaatkan teknologi-teknologi terbaru di dalam survei, di dalam melaksanakan BIM itu sendiri. Bagaimana kita melihat bahwa penggunaan drone, alat-alat berteknologi tinggi, lalu kemudian laser scanner dan seterusnya, itu merubah cara kerja kita. Nah, hal-hal ini harus bisa diadaptasi dengan baik dan kemudian juga bisa dipertanggungjawabkan. Koneksinya mungkin agak sedikit terganggu ya, Pak Haris. Halo, Pak Haris? Iya. Ya, mungkin sayang sekali koneksinya mungkin terputus dari Pak Haris. Kebetulan ya kita maklumi ya, kebetulan Pak Haris sedang dalam posisinya mobile, jadi beliau tidak stay di satu tempat gitu. Baik, kalau begitu, tapi kita tetap menunggu kehadiran kembali Pak Haris di tengah-tengah kita ya. Baik, kalau gitu kita lanjutkan lagi sesi kita. Bahwa selanjutnya kita akan memiliki speech, ya, sedikit speech dari Vice President Graphics of Asia, Mr. Ben Skovek. Oke. Apakah beliau sudah hadir di tengah-tengah kita? Oke, mungkin speech dari Mr. Ben Skovek akan dilakukan dengan satu arah ya, dengan berupa video. Silahkan dari tim Graphics responsible for the Asia in Graphisoft. Thank you for listening us, and especially greetings to our valued key customers, Vika and PWE members, whom I heard many of you are here. Thank you. So in the following 20 minutes or so, I will talk about our current status at Graphisoft and also talk a little bit about our ideas about the future, what are the directions we are heading to forward. But first, let's talk about the so-called big topic of the year, not very unfortunate one, COVID-19. So obviously, the number one priority was to keep ourselves safe, meaning that partly also our colleagues, of course, so we are working from home, but also our valued customers and partners, and therefore we keep most of the business meetings online and try to be as safe as possible in this year. Second, that obviously our customers are working at home, which is a new situation. So we felt we have to help this new way of working from home. We provided emergency licenses, which I heard was welcomed by many of you, and also free BIM Cloud SAS service, again, which I heard that many of you used successfully. But also it was important we provided how to work at home, kind of know-how advices, because this new situation was, everybody needed some help. Interestingly, this strange and a little bit sad year provides also an opportunity for all of us, because learning, maybe it's a good time to learn from home, and therefore we started what we call the Graphisoft Learn program. I will talk about a little bit later, and also we provided many free training webinars together with our partners, which again I hope was useful.
Let's talk about business now. First, I want to show you this slide, which is about our biggest group, the Nemetschek Group. You may know that more than 10 years ago, we joined the Nemetschek Group, which is a German software group. And I'm not sure that you are aware that this is the second largest software provider for the software industry. So it's a really big company. Most of the business, the strongest part of the business is in Europe, but we are coming up very strongly in Asia as well. The biggest, among the biggest brands in the Nemetschek Group, which is, you can see, growing very dynamically, is Graphisoft. So let's see that what Graphisoft is doing in Asia. As you can see, in the last 7 years, we have been growing continuously. So I'm very proud of that, and thank you for helping us to grow, because without customers, obviously, it wouldn't be possible. So thank you very much for your business. Right now, we have about 20,000 users in Asia. About half of it is in Japan, which is our biggest market and most strongest market. We started much earlier in Japan, back in the 90s already. So this is why we are a little bit ahead. But numbers are growing very dynamically all over the countries. 2019 was a very good year as well. We achieved good growth both in Asia and worldwide. And maybe one interesting thing in Japan again, last year there was an independent survey which resulted very favorably for us. It showed that actually Archicad is the most frequently used BIM application in the architectural world. So most of the architectural offices asked indicated that they are using Archicad or they want to use Archicad, and this is something we are very proud of, and we hope to achieve the same thing in many other countries, of course also in Indonesia. Another bit of news that by this time of the year, late September, I'm quite confident that this year will also will be closing with growth, which is, again, 2020 is not so obvious, but the growth will not be interrupted by the pandemic this year either. So of course, growing means also responsibility. So we can't just grow the business but not giving back. So we are strengthening our members, taking more people to support you, to provide you more help. Only in this year, we have 9 new colleagues in Asia and about 50 worldwide. So you can see that we are investing even this year. Of course, there are also development projects starting. I will shed a little glimpse on what we are thinking about the future later. Again, education and community building. This is the big topic of the year because this is an opportunity among the difficult situation. So we started Graphisoft Learn program, which is a worldwide program aiming to raise what we call the BIM literacy. So it's not enough to provide good technology, but if people cannot use it well enough, cannot use it in full capacity, then of course it's not so powerful. So we want to achieve a higher level of know-how, higher level of understanding, higher level of capability to use our technology. This is all about the BIM Graphisoft Learn program. It started in Asia too. Since July, the site is open. Currently, there are 8 courses available, but we will grow the numbers very quickly. So you can expect more and more from now on. The most popular is what we call the BIM Manager course, which is a quite high-end course, meaning that based on the general knowledge of Archicad, how can you manage projects, how can you manage even a larger company, how can you organize work. Even from Indonesia, we have some attendees, and I think this is a very important course, especially for larger companies. I highly recommend. Another one, which is not strictly part of the GS Learn, but connecting to that, is what we call the Basecamp program. This is for students. So it's common to say that students are the future users, of course, but it's true, and we are investing into students to learn Archicad, to learn BIM technology, and Basecamp is a worldwide meeting for the best students from all over the world, which took place a couple of weeks ago, of course online.
this year, and I'm very proud to say that there were 3 students also from Indonesia attending, so thank you very much, and hope there will be more next year. User groups are also very valued and important. Asia-wide, we are making a big push to help more and more user groups to get organized and get connected to each other. Japan is very good at that again, but I have to say Indonesia has a very strong Archicad community, and I'm really reaching out them to help them, and we would like to work together with them. So we are also changing at Graphisoft. So you may have heard that since last year we have a new CEO, Mr. Hugh Roberts, who is a well-known person, formerly worked in Bentley and other companies, and now he's bringing a lot of new energy and globalization for us. So globalization is, of course, why is it important? We are very proud to be always local, and we want to keep it that way. But the part what we want to push as a globalization is that we should work more together, not to what we call reinvent the wheel each time in each subsidiary, but using each other knowledge better and leverage it and achieve more with the same resources or increasing resources. So this is what Mr. Roberts is teaching us, and I think we are making very good progress. There are a lot of new stuff. Maybe most visible is, of course, always the branding, the logo thing. So please see our new logos. You may have seen already on the web. I think they are quite cool. So I hope you like them. And the new web page, of course. And maybe one more thing, a new mission statement, which is maybe just one sentence, yes, but I think it's very important, and maybe I would like to analyze it a little bit, if you don't mind. So what we do, what we mean under this, that empower your team to create great architecture. So first of all, empower. So empower, we want to express that this software is not something we will work with, of course, but it's you to enable you to do more, to do better. So we are providing you a tool, and you are the creator. And your team emphasizes that architecture is always a teamwork, and as you know, Graphisoft has a very good tradition of providing work tools for teams, teamwork, which we have been doing first in the industry, and I would say quite successfully. So the teamwork is a very important aspect of what we do. Creation is that create, again, you are the creator. You will use this tool as a way to do what great architecture. So we want to provide something that you don't just do an average stuff, but something excellent, something beautiful, and this is our mission to enable you to create great architecture. So I hope you will like it. And now let's talk about the future directions, or even current directions. So 3 lines of thoughts I would like to present, which are very important for us and guiding us. First, what we feel, there is a revolution going on in the workflow. What do I mean under that? On one hand, first, let's start a little bit further on. So Archicad 24, as you will see from the presentation, is the most visible big aspect, is that, hey, Archicad is multidisciplinary now. Until now, we were always focusing on architecture only. From now on, we will be able to provide you structural tools and MEP tools, which is a big step indeed and very important. But is that enough? Is that all? Because you can see that there are other BIM softwares out in the world who does the same, but it does not always mean that actually the work is being done together. So quite often we can see that even in softwares that in theoretically you can work together, actually the teams, the architecture team, the design team, the MEP team, and the structure team are working separately in silos, and sometimes bring work together, try to figure out what's going on, but basically not really working together. So this is very interesting parallel that
that in the software industry, which one leg I'm in the software industry, the other one in architecture, you could see this process, and there it was called the bureaucratic team. That's the old school software development method, also called the waterfall model, when somebody at the top decides what to do. The task is broken down into subtasks and given to separate teams who all work on them separately, and sometimes put together the code and see what's going on. It turns out that there are a lot of bugs and a lot of contradictions. Okay, let's find the bugs, let's work it out, and let's go on. It's doable, but it's very slow, prone to mistakes. So software bugs are typically coming not because a team itself makes a mistake, but because the separate teams are not coordinated with each other. So software developers worked a lot on how to overcome this, and then the agile concept came up, which is gaining place all over the world in the development world, meaning that rather than separate teams working and sometimes coordinating, one team should be compact, autonomous, and cross-functional, meaning that each team should have every functionality, not just coders, but designers and developers, designers and testers as well. And they should coordinate continuously, not just once in a while, but all the time. So the same method, not in that extent yet, but it's gaining place in architecture as well. Several big companies, for the very same reason, problems, mistakes of coordination, started to work in a more compact, autonomous teams, which everybody works together rather than just coordinating. So how does that look like? So we call it integrated design, and this is what is getting more and more popular worldwide. That rather than structural engineers, MEP designers, and architects working separately, they are working in the same team. Rather than detecting clashes and problems and fixing it, they avoid the problems for the first time because they are working together and not coordinating, but actually designing together. So you can call it agile design team, and a lot of companies call it that way, but maybe integrated design is a better word for that. That's what we would like to promote. And here my point is that it's not enough to provide the tools which theoretically is capable to do structure, MEP, and design, but how these disciplines work together, how to coordinate, how to enable them synchronous design. This is the real interesting point, what we want to achieve with Archicad 24. So I suggest this is what you should watch, and this is the most exciting, because I think we managed to leapfrog some technologies here and do something really truly interesting and exciting in Archicad 24. And obviously I would like to suggest you to try this integrated design method or agile design method, because anybody who tried it says that this is way better, way faster, and way more way less prone to mistakes than the earlier ways. At the same time, the second thought is open standards. So this is nothing new, quite honestly. We have been promoting OpenBIM for ages, and here I want to emphasize that integrated design, what I described before, it doesn't mean that we give up OpenBIM at all. On the contrary. So actually integrated design and being multidisciplinary enables OpenBIM to do really better and make it really real work. And this is because finally we are able to provide the placeholders for all the information that's coming in. And you may choose, you may do everything with Archicad from now on, or you may choose that, okay, I have my structural tools, I have my separate tools, and I want to continue on, no problem. Archicad is able to absorb this data, and BIM Cloud and Archicad, and able to work together in the same interactive way, the same integrated way, just like everything is in Archicad. And of course, all the
analysis software and every other softwares are always separate software. So we have to provide very good connection with that. And I want to emphasize that OpenBeam, the biggest benefactor is you as a customer, because you are not logged into a technology. You are not logged into Archicad either. You are always free to use other softwares, and we want to stick with this policy regardless or short-term business interest, because we believe this is the best for the industry and best for the customers. Obviously, file format-wise, these are all the 5 formats we provide, quite a number of formats, I believe, so maintaining that is quite a task. Nevertheless, this is the basis of OpenBeam. We have to provide connection to everywhere. The most important is DWG, DXF, and IFC, and recently BCF, but that doesn't mean that if you want to talk with Archicad through Excel or something different format, we cannot provide a way to that. We are always ready to connect whatever data it is to Archicad. And the last thought, which is more for the future, is what I call the rise of non-graphical data. That sounds very scientific, but let's see what is it about. So here is a project. This is in New Zealand, in Brisbane, huge project, Queen's Wharf. It has been done mostly with Archicad, but of course, as every big project like this, a lot of other softwares were used, the Truly and OpenBeam project. It's very beautiful, by the way. But the point, what I want to make is that in this project, somebody counted, there are more than 100,000 serviceable items, 100,000 components. And you may think that the airplane is a complicated equipment. It is, of course, but an average airplane has far less components than that, believe me. So this a building is a lot more complicated than an airplane. And each of these components, this is like one air conditioning unit is a component, and each component has thousands of data. So the amount of data and parameter we have to take care, and we are not talking only about the building, of course, but the whole life cycle maintenance as well. It's tremendous. So more and more we can see that this is why we are doing this whole thing, because we want to control all this data. We want to manage this information. So let's see a little bit together through how the purpose of BEAM has changed throughout the years. Back then in the 90s, if you're old enough to remember, I am unfortunately, that why we were doing this, it was not called BEAM, it was called 3D CAD that time. Basically, we wanted to see things in 3D. Visualization was the thing that was enough purpose for building up the 3D data, and non-graphical data, parameters, and other were barely non-existing. That was not the point. Once building information modeling became a word, but at the beginning information was a little bit odd one, and we don't know why it was there, but anyway, it sounded better. But basically, we were modeling buildings also for the 3D, but more and more the purpose was to provide consistent 2D documentation, because 3D is the only way to keep the documentation consistent, and that's why that coordination was the big purpose of the provider creating the BEAM data. Non-graphical data was existing, but it was more like an addition to the 3D data rather than the focus of the activity. But this is changing, and now more and more you can see that BEAM with a capital I, meaning information, is the most critical part of the BEAM, and this is why we are managing everything. We are doing all this. So the goal is to manage the life cycle of the information of the building. This is why we are doing, because we have to manage the information. And non-graphical data is becoming the most essential part of the BEAM model. And in a way, you may say that 3D is the purpose of 3D is to sort and reference this data.
Of course, they very well enjoy the beautiful 3D presentations, and it has its very important purpose to provide visual information. But the most important thing, if you think about it, is this is the way to arrange the data. So this is a thought what we at Graphisoft and also in wider sense in Nemetschek think about a lot nowadays, and it guides our thoughts of our development. So how to manage this data? This is becoming a big topic, and you may be able to see a lot of new things coming up in this field, also from Graphisoft, but also from the whole Nemetschek group. So this is something to watch, I would say. So that was all I wanted to share with you today. I hope you enjoyed the presentation, and please look forward to my colleague's presentation and our partner's presentation about Archicad 24, which is a truly great new version. And thank you very much for your attention. Thank you. Oke, thank you so much. Terima kasih atas speech-nya ya, walaupun satu arah, tapi kita banyak bisa melihat bagaimana sekarang Archicad 24 bisa hadir di tengah-tengah kita untuk tetap mengerjakan dengan metode BIM. Nah, berikutnya saya barusan dapat update lagi dari Pak Haris Alfi sebelumnya bahwa beliau agak kesulitan untuk terkoneksi sama di tengah-tengah kita, karena mobile datanya, beliau menggunakan mobile data karena sedang posisinya juga dalam mobile ya. Nah, berikutnya akan kita lanjutkan kembali sedikit speech dari Pak Haris Alfi yang akan dilanjutkan dari salah satu Zoom-nya Archicad, tapi kemudian beliau akan menghubungi kita lewat HP-nya. Untuk itu, saya persilahkan kembali Mas Haris Alfi, Pak Haris Alfi. Silahkan. Halo Pak Alfi, boleh dicoba bicara Pak? Halo, selamat siang. Halo Mas Arif. Terdengar Pak, seperti terdengar Pak. Oke, siap. Oke, semoga terdengar ya. Saya by phone ini sekarang karena koneksinya luar biasa jelek di luar. Oke, izin melanjutkan hanya 1 menit, 2 menit paling lama. Baik Pak. Iya, silakan. Kok jadi saya silakan? Silakan Pak Haris. Oke, mohon maaf melanjutkan tadi pembicaraan yang terputus. Terakhir sekali, apa yang akan kami lakukan selanjutnya dari IBMI? Yang pertama pastinya kita mencoba untuk melakukan membantu pemerintah untuk memberi masukan terkait dengan standarisasi proses bisnis, kemudian kinerja dari deliverables dengan pembuatan pedoman, standarisasi, protokol untuk industri nasional. Lalu kemudian yang kedua ini terkait dengan standarisasi kompetensi serta pembinaan stakeholder konstruksi, di mana kami akan mencoba untuk membagikan, menginformasikan metodologi serta strategi BIM dan konstruksi digital untuk pembinaan serta anggota tenaga ahli survei, kemudian tenaga ahli BIM, kemudian tenaga ahli yang profesional yang terkait. Tentunya ini atas juga kerjasama dengan Bina Konstruksi untuk pembinaan masyarakat konstruksi nasional. Lalu kemudian untuk pendidikannya sendiri, kami juga bekerja sama dengan beberapa kampus, utamanya untuk di UI ada Center of Excellence di sana, di mana kami mencoba untuk membangun kompetensi based training, di mana nanti tidak hanya training yang bersifat itu software based, tapi juga ini kompetensi based, di mana di sana ada fundamental BIM knowledge disampaikan. Kemudian yang berikutnya adalah membantu untuk menginisiasi terjadinya kebijakan whole of government serta sinergi dari e-government, di mana pendekatan kebijakan itu harus lintas kementerian, kemudian database yang dibuat untuk procurement, pemodalan, dan proses pelelangan itu harus bersifat nasional juga. Kemudian pengelolaan big data dan sebagainya juga kita coba jembatani untuk kita berdiskusi dengan Kominfo dan BIG dan seterusnya. Hal ini disebabkan karena
BIM ini terlalu besar untuk kita bisa kerjakan sendiri, sehingga pendekatan yang harus kita lakukan adalah berbagi peran di antara seluruh shareholder yang terlibat di dalam konstruksi digital. Yang terakhir adalah untuk pendampingan kolaborasi antar seluruh stakeholder. Kami beranggapan bahwa keseluruhan ini hanya dapat terjadi jika terjadi kolaborasi yang apik antara regulator, kemudian pengusaha jasa konstruksi, kemudian pendidikan sebagai tempat di mana metodologi BIM itu diperkenalkan, juga masyarakat jasa konstruksi secara keseluruhan. Sehingga kita mengembangkan dan menciptakan ekosistem kerjasama di mana BIM ini dapat berkembang dan bertumbuh sesuai seperti dengan mimpi kita, di mana dunia digital atau dunia virtual itu merupakan representasi yang serupa dengan konstruksi aslinya. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas segala kekurangan dan hambatan komunikasi. Thank you, Mr. Benz, Mr. Robert Samuel, Sandor, and everyone in the in Graphisoft. Thank you for inviting me onto this webinar, and have a good day to you all. Selamat siang untuk semuanya. Terima kasih banyak. Selamat siang. Terima kasih Pak Arif, Bu Livia. Ya, sama-sama Pak Alfi. Iya, terima kasih kembali Pak Alfi untuk berusaha tetap hadir di tengah-tengah kita ya, dengan segala kesulitan yang saat ini sedang dialami, tapi beliau tetap ingin berada di tengah-tengah kita untuk menyampaikan bisa dibilang mandat ya. Ini akan sedikit saya perjelas bahwa bisa kita simpulkan ya, apa yang sudah disampaikan tadi oleh Pak Niko dan Pak Haris Alfi itu, bahwa sebenarnya saat ini di Indonesia Kementerian PUPR, Kemen PUPR bersama dengan IBMIT terus bersinergi untuk bisa mewujudkan bahasa gaulnya apa ya? Settle, BIM yang settle. Ya. BIM yang settle, BIM yang stabil di Indonesia, sehingga bisa tadi sudah dijelaskan juga bahwa BIM itu tidak bisa dilakukan oleh sendiri. Sangat banyak stakeholder yang harus terlibat di dalamnya. Kita jadi harus bagi-bagi peran, dan bagaimana bagi-bagi peran ini diatur, itulah yang sekarang sedang disinergikan oleh BIMI dan PUPR. Ya, dan ini terus berproses. Kita tidak berhenti, kita tidak dalam kondisi statis, terus ini ke dinamis. Ya, oke. Kemudian kita lanjutkan ya kepada sesi berikutnya. Di mana sesi berikutnya ini kita memiliki Mr. Robert Samuel dari International Sales Manager Graphisoft Asia, ya. Mungkin apakah akan secara dua arah atau satu arah kembali seperti Mr. Benz Kovac barusan? Oke Mas Bima, sepertinya akan satu arah ya Mas ya. Tapi sebelumnya akan satu arah. Kita akan coba lihat dulu, ada sedikit teaser nih dari ArchiCAD 24 teasernya. Oke. Kemudian kita lanjutkan ke bagian presentasi dari Mr. Robert. Oke. Baik. Maka kita lanjutkan kepada sedikit teaser dari ArchiCAD 24. Nah, ini menarik nih ya. Saya juga sendiri sudah memakai ArchiCAD 24 di kantor, tapi di sini untuk launch-nya saya pengen melihat langsung dari pihak ArchiCAD. Oke, silahkan. Oke, Mas.
tadi sudah dilihat ya untuk teaser Arsiket 24-nya. Kemudian mungkin saya langsung lanjut saja ya Mas Bima ya ke presentasi dari Mr. Robert. Silakan. Oke, terima kasih. Ini saya mulai saja. Good afternoon. We thank you for joining us at Indonesia BIM Conference 2020. We welcome you. I have the privilege of introducing Graphisoft and Archicad to you. Let me start with an introduction to Graphisoft. Graphisoft was established in 1982, and the very first version of Archicad was released in the year 1984. And from then on, there is no looking back. And in the year 2006, Graphisoft joins the very reputed Nemetschek Group. The Nemetschek Group has 16 strong brands under its umbrella, and it has 6 million customers using these solutions, which comprises the entire spectrum of the AEC lifecycle, from planning and design to building and construction, operation and management, and also media. And Graphisoft is one of the prominent members of this group. Archicad, the BIM authoring solution, is for empowering teams to create great architecture. The mission of Graphisoft is to empower your teams to create great architecture, and the award-winning team working solutions integrate people, workflows, and information in real time. Our colleagues, partners, and many users work to change the world for better by building together. Since the release of the first version of Archicad, Graphisoft has brought out many innovative solutions in Archicad, such as Teamwork, BIMX, and BIM Cloud, and many of them have won various awards from the AEC industry. The Graphisoft team has more than 600 plus colleagues. We are spread over the 6 continents, and we are located in 12 partner offices. We have independent partners in more than 100 countries. In Indonesia, we are represented by Applicad Indonesia, and we have helped more than hundreds of thousands of design teams worldwide to complete more than 1 million buildings over the last 4 decades. Archicad is the first BIM solution for architects. It has more than 200,000 users and more than 1 million of projects completed using Archicad. I'm happy to share with you few of our reputed users of Archicad. Kotaro Ide-san from Art Technique. These are some of the creations of Kotaro Ide-san, Japan. Thomas A. Hines, United States. Fender Quetzalidis. Fender Quetzalidis, Australia, used Archicad to design Merdeka 118, which is going to be the second tallest building in the world when it is completed. And Archicad was used completely for this building. BIM Cloud as a service was launched globally by Graphisoft in the year 2020, and it provides a full Archicad teamwork experience with no upfront IT investment, with quick and easy deployment and full accessibility and security. It also provides flexibility and scalability. Archicad as a BIM authoring tool, and
BIM Cloud for working together for teamwork. Graphisoft also provides you the award-winning BIMX for communication. We are very happy to inform you that Archicad 23 won the 2020 Architizer A+ Award under the Popular Choice in Software and Digital Tools category. Architizer A+ Popular Choice winners are selected by more than 400,000 votes from a little more than 100 countries. So this adds another feather to our cap, and you're on the winning team when you use Archicad. Thank you for your time and enjoy the rest of the seminar. Thank you. Oke, Mas Bima mungkin demikian ya dari Mr. Robert. Saya serahkan kembali ke Mas Bima.